Gimana tuh, Mbak? Jadi kalau PPAT kan kepanjangannya Pejabat Pembuat Akte Tanah. Mm-mm. Jadi apapun transaksi yang berkaitan dengan tanah itu sebenarnya harusnya Mm-mm. itu bertemunya atau menghadapnya itu ke PPAT bukan ke notaris. Hmm. Tapi tidak semua jenis transaksi tanah itu juga yang menghandle PPAT. PPAT enggak. Oke guys, kenalin gue Abdena, mahasiswi semester 6 FHUGM, sekarang lagi magang di Menko Lawyers. Halo, gue Aisyah, mahasiswi semester 6 FHUGM, lagi magang juga di Menko Lawyers. Dan selamat datang di podcast kami 9 AM Knowledge. Oke, jadi di sini kita udah kedatangan tamu nih, notaris papan atas seperti namanya, ya kan Mbak? Nggak gitu juga sih. Oke, jadi ada Mbak Atas Rihajeng, Iya. notaris di Karawang. Iya, betul. Ini kita manggilnya Mbak Atas atau Mbak Ajeng nih? Panggilnya Ajeng aja. Itu Oke. kebetulan nama kalau atas. Oh iya. Oke, berarti panggil Mbak Ajeng aja Iya, ya. Ajeng aja. Oke, Mbak Ajeng ini dulu SH-nya dari UGM, terus Iya, betul. Untuk magister konotariatannya di UI. Iya, betul. Dulu aku ngambil S1-nya Fakultas Hukumnya itu di UGM tahun 2000, angkatan 2006. Lumayan jauh ya. Lumayan sih, Mbak. Aku Waktu masih itu alhamdulillah lulus sekitar tahun 2010. Waktu zaman aku lulus itu pas banget Merapi meletus. Waduh. Merapi meletus. Jadi waktu itu memang pas zaman-zaman angkatan gue itu pas zaman Merapi meletus itu wisuda itu sempat ditiadakan. Jadi sebenarnya gue itu sempat terkena dampak Merapi meletus itu, sempat nggak wisuda waktu itu. Oh iya. Gitu. Terus habis itu ya udah akhirnya, tapi alhamdulillah waktu itu ijazah bisa diambil. Oh, tapi nggak ada kayak wisuda daring kayak sekarang ya, Mbak? Oh, nggak ada. Oh, nggak ada. Dulu nggak ada. wisuda. Tapi waktu itu akhirnya kebijakannya fakultas adalah tetap bisa ikut wisuda tapi term selanjutnya kayak gitu loh. Jadi waktu itu kalau nggak salah tuh ingat bulan November lah pokoknya, karena waktu itu Geraha Sabah dipakai untuk tempat pengungsian. Oh gitu. Kayak gitu. Menarik. Ya gitulah. Terus baru habis itu lanjut ngambil sekolah notariatnya tahun berapa ya, agak lupa, 2011 kalau nggak salah itu, tapi ngambilnya kebetulan di UI. Di UI. Oke. Oke Mbak, jadi di sini kita bakal ngobrolin seputar profesi notaris nih yang Siap. Mbak Ajeng geluti gitu Iya, ya. boleh. Jadi kalau boleh tahu pertama-tama gimana sih bisa Mbak Ajeng jadi notaris gitu? Apa emang udah ada rencana dari kuliahnya dulu apa gimana Mbak? Jujur dulu tuh memang kebetulan memang tertarik, sebenarnya tuh berawal itu suka nulis ya. Jadi maksudnya benar-benar yang kayak kalau disuruh kayak ngedrafting agreement atau apa gitu suka tertarik lah dengan drafting kayak gitu. Tapi gue itu bukan tipikal orang yang pinter dan suka misalnya kayak debat atau apa. Jadi agak nggak cocok kalau lawyering. Oh gitu. Ya, jadi mungkin kalau gue ini orangnya tipikalnya agak bukan tipikal yang seneng debat, seneng argue atau apa gitu, agak males kayak gitu. Makanya mungkin lebih that's why akhirnya lebih milih ke notaris, karena notaris kan emang identiknya itu kan lebih administratif ya, gitu mungkin lebih ya. administratif gitulah, lebih ya ngedrafting agreement perjanjian dan lain-lain, tapi kan tidak perlu yang harus kayak konfront sama lawan atau apa seperti itulah pokoknya. Oke. Kayak gitu. Gitu ya. Berarti emang udah ada rencana, tapi sempat ada dilema gitu nggak Mbak? Aku sebenarnya pengen jadi lawyer nih, apa gimana? Apa emang udah cukup notaris aja gitu dari dulu? Kalau dulu sih awal-awal zaman lulus ya, waktu zaman pertama kali lulus S1 itu, lulus SH, waktu itu memang kebetulan juga sebenarnya orang tua itu emang ngarahin jadi notaris juga sih sebenarnya. Ngarahin, tapi waktu itu sebenarnya masih agak-agak galau iya atau enggak jadi notaris, karena ngelihat pengen juga tuh jadi kayak legal company, legal in-house company gitu-gitu loh. Nah, tapi waktu itu akhirnya karena yang cerita pengalaman wisuda wisuda kepending karena Merapi itu, jadi waktu dulu masih sempat mikir pengen ikut wisuda itu kayak term selanjutnya, jadi masih kayak mau santai dulu gitu loh, maksudnya nggak yang langsung cari kerjaan apa. Terus akhirnya waktu itu disaranin orang tua
coba aja dulu magang-magang di kantor notaris. Jadi pertama kali tuh coba magang-magang di kantor notaris. Terus yaudah magang di kantor notaris. Sebenarnya aku itu magang di kantor notaris itu udah 4 kali pindah tempat. 4 kali. Jadi sejak lulus S1 itu sempat magang di 4 notaris. Kalau seandainya waktu itu di tempat keempat ini nggak menemukan sesuatu yang menarik atau kayak nyaman di kerja notaris, bisa jadi waktu itu nggak diterusin notaris sih sebenarnya. Iya. Karena kan ibaratnya lagi nyari-nyari nih gue mau jadi apa nih gitu kan ya biasalah orang yang namanya baru lulus kan. Tapi kok alhamdulillah waktu itu ketika magang di kantor notaris yang terakhir nemuin serunya jadi notaris. Maksudnya nemuin serunya kerja jadi di notaris itu nemuin serunya gitu loh. Akhirnya ya udah karena waktu itu juga sebenarnya di pertengahan magang-magang itu ngambil lanjut S2 itu loh, ngambil S2 notaris. Terus kemudian ya udah terus karena merasa cocok dan senang juga kerjaan notaris, akhirnya ya udah deh bismillah dilanjutin aja. Oh gitu. Berarti lebih ke jatuh cinta karena emang kebiasaan magang udah pindah-pindah tempat gitu ya, Mbak? Iya, bisa dibilang gitu sih. Tapi kalau waktu itu seandainya ternyata yaudah deh nyoba di kantor notaris ternyata tidak menemukan keasikannya kerja di dunia notaris, bisa jadi sih waktu itu nggak jadi notaris nggak lanjut. Oke. Ya maklum kan itu kan umur mencari jati diri ya. Iya. Ini mau kerja apa nih, mungkin nanti Dena kalau udah lulus pasti akan ngalamin gitu. Iya deh sih, Mbak. kan mau jadi apa nih kan nggak tahu kita cocoknya di mana. Kayak gitu. Oke Mbak, terus kemarin tuh sebenarnya udah sempet nih aku sama Aisyah, temanku yang magang di Menko Lawyers juga, itu bahas tentang syarat-syarat jadi notaris gitu Mbak. Nah terus kemarin kita bahas itu syarat jadi notaris harus punya gelar SH, lulusan SH, Iya pasti. terus harus nempuh magister kenotariatan gitu, dan magang 2 tahun dan umur minimalnya itu 27 tahun kan Mbak. Betul. Nah kira-kira ada lagi nggak sih Mbak syarat-syarat yang sebenarnya ada gitu? Nah syarat notaris ini sebenarnya itu agak berubah ya, maksudnya tidak selalu seperti itu karena waktu zaman gue pun waktu itu syarat notarisnya itu tidak seperti zaman sekarang. Sekarang itu lebih ada beberapa syarat lagi yang harus ditempuh. Oh gitu, lebih banyak ya berarti lebih banyak persyaratannya kayak misalnya contoh kalau nggak salah nih, mohon maaf juga karena udah nggak terlalu ngikutin lagi ya tentang persyaratan notaris. Kalau nggak salah sekarang pun juga untuk jadi notaris itu ada persyaratan harus magang bersama, terus juga harus ngumpulin jumlah poin. Nah poinnya itu tuh diperoleh dari misalnya kayak ada acara notaris nih yang ngadain seminar, itu kan nanti dapat sertifikat dari seminar itu. Nah sertifikatnya itu tuh ada poinnya kayak gitu loh. Poinnya bergantung pada organisasi apa yang mengadakan. Jadi misalnya kalau seandainya yang mengadakan seminarnya itu dari pengurus pusat notaris, itu poinnya kalau nggak salah bisa sekitar 6 atau 8 ya, agak lupa sih. Tapi misalnya kalau yang ngadain ada pengurus daerah notaris, itu poinnya antara 2 poin seminarnya. Nah di situ ngumpulin. Berarti notaris sekarang tuh kayak berlomba-lomba banyakin poin juga ya Mbak? Bener, harus ngumpulin poin juga, harus ngumpulin poin dari seminar itulah pokoknya kayak gitu. Sama nanti juga kalau setelah jadi notaris itu kan nanti kita juga ada ngurus kayak misalnya mau perpindahan kedudukan wilayah dan lain-lain, itu juga ada syarat-syaratnya sendiri. Poin-poin itu pun juga tetap dibutuhin kayak gitu. Pokoknya sekarang itu makanya harus aktif di organisasi, aktif di lingkungan lah ya, menunjukkan kontribusi ke organisasinya. Itu mau nggak mau harus ada karena ada kebutuhan juga di si notarisnya itu untuk poinnya itu. Kayak berarti gitu. Untuk notaris-notaris muda gitu ya Mbak, atau calon notaris harus update terus ya Mbak, syarat-syarat apa aja pasti kayak banyak perubahan, penambahan syarat lagi semakin kesini gitu. Karena bisa jadi itu mungkin ada perubahan juga bisa terjadi lah, makanya
harus banyak ngobrol dengan sesama temen kali ya, sesama temen. Terus juga jangan males update lah, update juga kadang. Kalau zaman sekarang kan udah banyak Instagram ya, kayaknya Instagram kayak notaris juga banyak, kayak notaris milenial lah, notaris kepo atau apa. Itu di situ kan biasanya banyak ngasih update kayak syaratnya apa, ada seminar apa, itu ya jangan males aja lah update kayak gitu sekarang, kayak gitu. Terus Mbak, ini kita beralih mungkin ke apa ya, ke jenis-jenis notaris gitu ya. Sebenarnya kemarin sempet kesinggung dikit sih, ada notaris yang namanya notaris pasar modal, terus notaris syariah, notaris lelang, notaris koperasi, kayak gitu. Itu pasti pelatihannya beda-beda juga nggak sih Mbak? Iya bener, jadi notaris sendiri itu gimana ya, bisa dibilang notaris itu tuh ada kayak kekhususan profesinya sendiri ya. Jadi misal untuk notaris pasar modal itu artinya notaris yang bersangkutan itu untuk bisa menghandle atau menangani PT TBK, PT terbuka, PT yang listed di bursa, itu harus sudah punya sertifikasi pasar modal. Sertifikasi gitu. Pasar modal itu artinya ketika sudah menjadi notaris nih, kemudian harus dilanjutkan nanti ikut pelatihan atau diklat pasar modalnya sendiri. Pelatihan diklat itu biasanya nggak terlalu lama kok, paling kayak nggak tahu, antara 3 atau seminggu, nggak nyampe, nggak hitungannya bukan bulanan kok, paling cuma seminggu atau berapa hari kayak gitu. Sama seperti misal mau handle koperasi nih, handle koperasi pun itu juga nggak bisa sembarang notaris yang bisa ngehandle koperasi. Itu pun juga harus ikut lagi diklat yang diadain oleh Kementerian Koperasi. Jadi nanti ikut diklat koperasi, nanti baru dapat keluar sertifikasi lagi gitu. Kalau Kementerian Koperasi ngeluarinnya SK. Jadi SK. Ada SK, ada, kita bilangnya kalau kita nih notaris nyebutnya itu suka nyingkatnya SKNPAK. SK notaris koperasi, notaris koperasi ya. Lupa panjangannya. Pokoknya notaris koperasi itulah. Itu pun notaris koperasi sendiri itu juga tidak, kita tuh dibatasin kalau koperasinya itu koperasi Jakarta, itu ya harus dihandle oleh notaris koperasi Jakarta. Jadi nggak bisa dihandle oleh sembarang notaris. Berarti berlaku gitu. Ada zonasi daerah juga gitu kemungkinan. Iya, kalau notaris koperasi iya. Terus apa lagi ya, macam-macam banyak sih. Kayak tadi notaris lelang juga ada, sama notaris lelang juga itu juga ada pelatihan yang khusus lagi notaris lelang. Jadi kalau seandainya mau kayak lelang-lelang gitu ya, kalau ikut lelang-lelang kan nanti ada kayak risalah lelang atau apa, itu nggak bisa sembarang notaris yang bisa ngehandle lelang. Itu harus notaris yang sudah juga bersertifikasi notaris lelang kayak gitu. Terus juga notaris bank pun juga, notaris bank itu ada yang notaris syariah itu ya? Ya, udah pernah dengar ya? Iya, udah pernah dengar. Notaris syariah pun juga itu ada pelatihan khusus untuk syariahnya kayak gitu. Ada pelatihan khusus, jadi tidak bisa sembarang notaris automatically bisa ngehandle bank syariah, bisa automatically ngehandle klien PT TBK, nggak seperti itu kayak gitu. Berarti mungkin emang ada sertifikasi yang harus diperoleh itu dari diklat mungkin ya? Iya, dari diklat, pelatihan dan lain-lain. Berarti gitu. Mirip-mirip kalau misal lawyer kan juga ada yang namanya lawyer yang ngurusin masalah legal audit, tapi itu bakal ada gelar di belakangnya gitu, gelar sertifikasi kayak CLA gitu. Kalau notaris ada nggak Mbak? Nggak ada. Kalau notaris kita nggak ada. Cuman nanti kalau seandainya kita mau ngehandle pekerjaan pasar modal ya, corporate action atau apa, ya kita itu harus sudah punya sertifikat pasar modal dan artinya kita sudah terdaftar juga di OJK kayak gitu. Harus, kalau dari OJK kita nanti dapat itu kalau nggak salah namanya STTD, surat tanda terdaftar. Jadi kita punya nomor sendiri gitu loh, punya nomor registrasi sendiri di OJK. Oke, mungkin udah cukup jelas nih masalah jenis-jenis koperasi tadi. Udah cukup komprehensif juga Mbak Ajeng jelasinnya. Terus ini, mungkin orang-orang itu banyak yang bingung Mbak, apa sih bedanya notaris sama PPAT? Nah, ya itu benar banget. Gimana tuh Mbak? Jadi
kalau PPAT kan kepanjangannya pejabat pembuat akte tanah. Jadi apapun transaksi yang berkaitan dengan tanah itu sebenarnya harusnya itu bertemunya atau menghadapnya itu ke PPAT, bukan ke notaris. Tapi tidak semua jenis transaksi tanah itu juga yang menghandle PPAT. enggak. Jadi misalnya perjanjian sewa menyewa tanah. Sewa menyewa tanah itu nggak perlu ke PPAT, itu Notaris cukup ke notaris bisa. ya. Oke. Jadi memang sudah ditetapkan PPAT itu hanya menghandle 8 jenis akte. Akte tanah ya tentunya. Akte tanah itu seperti AJB, akte jual beli, akte hibah tanah ya, tapi hibah tanah. Kalau hibah objeknya saham itu notaris. Kayak gitu. Terus hibah kendaraan apa itu notaris, tapi kalau hibah objeknya tanah itu PPAT. Jadi akte-akte itu ada 8, AJB, hibah, inbreng. Inbrengnya juga inbreng tanah ya. Jadi inbreng itu akte pemasukan. Kalau agak-agak belum terlalu familiar ya, akte inbreng itu adalah akte pemasukan ke dalam perusahaan. Itu adalah itu akte inbreng. Terus kemudian inbreng, terus kemudian akte APHT. APHT itu akte pemberian hak tanggungan. Jadi kalau kalau PT-PT nih perusahaan-perusahaan kan kadang kalau untuk usaha kan mereka butuh pinjaman dana ya, butuh modal facility atau apa, itu mereka butuh kredit dari bank, itu harus punya jaminan. Umumnya kalau jaminan itu berupa tanah, itu harus dibuatkan akte namanya akte APHT yang nanti tanahnya itu dijaminkan atas dasar APHT itu dijaminkan ke kantor pertanahan setempat kayak gitu. Dan ada beberapa jenis akte lain lah gitu. Oke, ngomongin tentang PPAT Mbak, aku tuh pernah dengar kalau PPAT itu cuma bisa ngurusin di daerah hukumnya doang kan Mbak, nggak bisa ngurusin tanah di daerah hukum PPAT lain gitu. Enggak, karena itu dia kan setiap di Indonesia ini setiap setiap daerah itu juga punya kantor pertanahan sendiri. Iya. Nah makanya yang bisa menghandle pekerjaan tanah itu hanya PPAT yang berlokasi di wilayah tanah tersebut. Oh, di kantor pertanahan tersebut gitu wilayah hukumnya. Karena kan pendaftarannya juga ke kantor pertanahan di mana kantor pertanahannya adanya di lokasi tanahnya itu. Iya. Kayak gitu. Terus kalau masalah notaris gimana Mbak? Soalnya aku juga pernah dengar kalau notaris itu terikat sama zonasi tadi kan. Terus ada juga memperhatikan kuota daerahnya apakah tersedia atau enggak kayak gitu Mbak. Gimana Mbak? Kalau zaman sekarang nih ya, zaman sekarang ini notaris ini sekarang udah dibagi, ada zona-zonanya, zona wilayah kerja. Zonanya itu ada zona A, B, C, D. Nah, Karawang sendiri nih tempat gue sekarang ini baru banget, belum lama ini, baru tahun lalu ini berubah. Tadinya itu zonasi Karawang tuh sebenarnya zonasi D, dodol. Oh gitu. Tapi baru banget tahun lalu itu berubah jadi pindah ke zonasi B, bebek zonasi B. Nah, masalah zonasi ini sendiri ya lagi-lagi ya bisa gampang berubah, berarti maksudnya belum tentu akan seperti itu terus, belum tentu. Tapi rasa-rasanya kalau zona A kayaknya nggak akan berubah deh. Zona A itu Jakarta, jadi semua Jakarta Selatan, Utara, Timur, Barat itu semuanya zona A. Tapi kemungkinan sih kalau zona B, C, D itu mungkin bisa berubah gitu ya, tergantung kebijakan pada saat itulah, mungkin pemerintahnya gimana kayak gitu. Oke. Kalau bedanya apa Mbak? Kalau misal zona D itu berarti yang belum termasuk di zona A, B, dan C gitu ya Mbak? Iya betul. Itu jadi zona jadi kalau kita lihat peraturannya sendiri Permenkumham itu tuh disebutin zona A itu adalah wilayah mana aja. Jadi disebutin nama kota-kotanya. Begitu juga dengan zona B dan zona C itu disebutin kabupaten apa, kota apa. Nah zona D ini memang khusus untuk notaris baru. Jadi notaris baru semua di D berarti? Iya, jadi notaris baru nih nggak bisa nih main langsung loncat, dia mau notaris baru nih tiba-tiba gue mau praktek di Jakarta. Jakarta kan zona A, nggak bisa langsung skip gitu, nggak bisa. Dia harus start dari zona D dulu. Jadi D itu adalah zona yang kota-kota atau kabupaten yang tidak ada termasuk di A, B, dan C gitu. Kayak gitu. Terus kalau misal mau naik di zona C gimana Mbak? Selanjutnya sampai ke zona A gitu. Ada ini ya, ada persyaratannya. Oh, ada persyaratannya jadi juga. misal nih
kalau dulu ya zaman belum dipindah nih Karawang, kan Karawang itu zona D. Kalau kita mau misalnya gue tuh goalnya pengen banget nih nanti suatu saat maunya jadi notaris Jakarta, itu nggak bisa main yang kayak main asal loncat nih dari tadinya zona D, toto loncat ke A, nggak gitu. bisa. Kita harus berproses gitu. dulu, artinya ya kalau seandainya kita sekarang ada di zona D, berarti mau nggak mau kita harus ke zona C dulu. Nah, setiap lompatan perpindahan ke setiap zona itu ada syarat-syaratnya, kayak misalnya minimal sudah sekian tahun di wilayah tersebut. Kalau nggak salah sih 3 tahun ya, kalau nggak salah ya, coba nanti dicek lagi Permenkumhamnya. Itu 3 tahun, terus kemudian juga harus ada jumlah minimal akte yang pernah dibuat berapa, terus lagi-lagi harus ada jumlah poin juga yang sudah dikumpulkan berapa. Jadi setiap mau pindah wilayah itu harus memenuhi syarat-syarat itu. Selain juga ada syarat harus dapat rekomendasi dari daerah. Jadi misalnya sekarang aku kan di Karawang ya, mau pindah nih ke Jakarta, harus dapat rekomendasi juga dari pengurus daerah Karawang. Iya, jadi nggak bisa main asal lompat. Kalau ternyata kita pernah ada bermasalah nih, kita dilaporin sama klien ya, dilaporin ke majelis pengawas daerah, bisa jadi tuh jadi penghambat kita mau dapat surat rekomendasi itu. Kayak gitu. Berarti masing-masing zona juga 3 tahun juga, Mbak? Mau dari C ke B juga 3 tahun gitu? Ya, kalau setiap untuk kelompatan lumayan ya. Lumayan lama untuk naik ke A gitu ya? Iya. Tapi kemarin di peraturan yang baru itu kalau nggak salah tuh agak ini juga, nanti coba di double check. Itu juga ada aturan baru lagi, tidak seperti yang dulu. Jadi kalau nggak salah tuh memang sudah bisa main loncat, tapi asalkan ada persyaratan sudah sekian tahun gitu. Jadi bukan 3 tahun, jadi lebih dari 4 atau 5 ya. Nanti coba dicek, harus nanti double check lagi ya. Ada peraturan Permenkumham baru, belum lama kok Permenkumhamnya baru. Udah nggak terlalu ngikutin sekarang karena memang belum ada rencana untuk pindah dalam waktu dekat ya. Jadi belum update lagi kayak gitu. Dan sekarang Mbak Ajeng udah di zona B juga. Alhamdulillah sekarang zona B sih. Sebenarnya udah bisa langsung pindah ke Jakarta, tapi ya nanti dulu deh. Masih nanti gitu. Nanti dulu. Kayak gitu. Terus Mbak, kalau notaris itu cakupan hukum yang difokuskan itu apa, Mbak? Perdata bisnis itu ya? Kebanyakan sih seharusnya iya ya, karena dari jenis pekerjaan ya, pekerjaan sama jenis transaksi yang kita handle itu kebanyakan memang lebih berkaitan dengan hukum perdata sama hukum bisnis sih ya. Walaupun memang mungkin tidak menutup kemungkinan juga, misalnya kalau dari konsentrasi lain, misalnya kayak entah itu dari tata negara, internasional atau apa, terus kemudian mau jadi notaris, terus ngambil S2 notariat, ya bisa-bisa aja. Kan semua ya tetap asal ya dipelajari lagi semua. Yang penting kan persyaratannya kan cuman hanya SH dan MKN. Nggak mensyaratkan kayak SH konsentrasi perdata gitu. Kayak gitu. Tapi memang kalau ditanya jenis pekerjaan sehari-harinya seperti apa, itu memang lebih berkaitan dengan hukum perdata dan bisnis lah yang lebih nyambung ya. Oh ya, tadi aku lupa nanya Mbak, kan tadi Mbak Ajeng tuh notaris di Karawang, dan kemungkinan besar ada klien yang di luar Karawang dong. Oh iya. Nah itu bisa nggak sih Mbak Ajeng tuh nerima klien yang di luar Karawang gitu, dan misalnya tanda tangan juga, tanda tangannya tuh tanda tangan kontrak gitu di luar Karawang gitu, bisa nggak Mbak? Nah ini dia nih, ini banyak yang masih suka keliru ya. Jadi kalau notaris itu memang kami ini tuh dibatasi oleh kode etik dan peraturan juga. Jadi misal saya itu notaris Karawang. Karawang kan Jawa Barat ya, masuknya provinsi Jawa Barat. Jadi memang yang benar itu dan seharusnya itu klien lah yang datang ke wilayah kerja kami, notaris. Yang menghadap harusnya kliennya gitu ya? Iya, memang harusnya notaris lah yang datang menghadap ke kami, ke wilayah kerja kami, ke Karawang, atau ya at least setidaknya Jawa Barat, seperti itu. Tapi kalau seandainya ditanya, misal nih ada temen ya, misalnya ada temen rumahnya di Bekasi, rumah temen di Bekasi, terus dia bilang,
Jeng, gue pengen bikin hotel nih di Bali gitu. Bisa bantu nggak gue bisa bantu bikin PT gue nggak? Dia rumahnya di Bekasi sebenarnya. Daily tiap daily activitiesnya memang kerjanya juga di Bekasi. Oh iya bisa, nggak apa-apa. Jadi tidak menghalangi, bukan berarti misalnya PT-nya itu PT Bali mau dibikin di Notaris Karawang tidak bisa, nggak kayak gitu. Bisa, tapi memang harusnya nanti si temen-temenku itu yang rumahnya di Bekasi nggak masalah tanda tangan di Karawang atau harus menghadap gitu ya Mbak, atau tanda tangan di Bekasi juga it's okay kayak gitu. Walaupun itu PT-nya adalah PT, nanti PT-nya berlokasi usahanya di Bali. Itu nggak masalah. Kayak gitu. Oke. Terus nih Mbak, aku mau tanya pendapat Mbak Ajeng tentang asumsi notaris yang menurut aku sendiri itu kurang benar gitu Mbak. Apa tuh? Misalnya banyak orang yang bilang notaris itu identik dengan perempuan. Nah, kenyataannya gimana tuh Mbak? Kenyataannya emang notaris kayaknya 80% atau 90% perempuan semua sih juga ya sebenarnya ya, makanya. Tapi ada kan notaris yang ada. Kalau ditanya ada apa enggak? Ada banget. Kebetulan juga dulu terakhir magang di kantor notaris itu juga atasanku tuh juga cowok sih. Maksudnya notaris cowok. Ya memang identiknya notaris itu cewek karena ya mungkin notaris itu identik dengan pekerjaan yang dianggap administratif ya kali ya. Jadi kan lebih, kalau cewek kan mungkin lebih identik dengan rapih kali ya, teliti dan apa-apa dan lain-lain. Tapi kalau ditanya ada apa enggak cowok, ada banget. Tapi memang kalau ditanya persentasenya ya mungkin bisa dibilang mungkin 80-90% emang perempuan. Maka dulu kalau kami nih di lingkungan notaris suka bercandanya kayak gini. Makanya hati-hati, jangan ngomong sembarangan. Ibaratnya kan ya tahu sendiri kalau sama perempuan sama ibu-ibu ngegosip kan gampang nyebar ya. Kita ngegosip di Karawang nanti beritanya udah nyampe di Jakarta. Ya karena gimana pun kita kan lingkungan kita perempuan semua kayak gitu. Bercandaan kita sih kayak gitu. Berarti buat teman-teman calon lulusan FH yang cowok boleh juga kan Mbak jadi notaris, sangat terbuka ya? Boleh dan bisa, silahkan. Iya silahkan. Nggak masalah. Oke. Kayak gitu. Terus Mbak mungkin untuk pembahasan penutup nih. Kita kan mungkin kebanyakan penonton dan pendengar ini calon-calon sarjana hukum ya. Kira-kira kalau misal mau jadi notaris, referensi buku apa Mbak yang bisa dipelajari, atau misalnya aktivitas apa yang harus ditekuni gitu, ada nggak Mbak? Kalau referensi buku tentunya lebih ke buku-buku tentang dunia notaris ya. Banyak kok di toko buku lah ya, di toko buku gitu juga banyak kok buku-buku tentang notaris kayak gitu. Terus kemudian juga magang itu sebenarnya penting. Jadi karena nggak dipungkiri juga banyak beberapa kawan itu mungkin yang tidak benar-benar pernah magang di kantor notaris. Jadi ibaratnya mungkin entah waktu atau apa, tapi mungkin tidak terlalu serius magang di kantor notaris. Jadi itu dia, ketika dia praktek notaris itu jadi kelihatan agak gimana ya, agak kurang bisa catch up-nya kurang cepat kali ya mungkin ya. Beda dengan yang mungkin sudah benar-benar magang di notaris. Makanya kalau seandainya memang bener nih mau jadi notaris, saranku sih hanya ya magang bener lah. Maksudnya jangan menyepelekan magang itu tuh jangan disepelekan. Karena gimana pun kita bekal awal kita di situ. Sama deh dengan kalian lawyer. Kalau kalian mau jadi lawyer juga ya sebaiknya magang juga bener pernah magang di lawyer. At least yang kita dapetin itu adalah kita tahu gimana how to handle klien, gimana cara misalnya kalau ada permasalahan atau apa gitu, kita udah tahu nih seperti apa solusi yang bisa kasih ke klien itu. Kita lebih bisa lah untuk menghadapi kayak gitu. Makanya kayak persyaratan magang itu please jangan diremehin lah gitu. Berarti emang yang utama itu learning by doing-nya ya Mbak? Learning di magang gitu ya, di magang itu sih yang penting sebenarnya. Biar tahu prakteknya juga seperti apa, kan nggak semua praktek ada di buku gitu. Iya betul, karena itu dia, supaya ketika kita benar-benar praktek nih jadi notaris nggak kagetan. Gimana sih kan, kadang-kadang kita belajar di buku kayak gini, ternyata di prakteknya lapangan beda kayak gini gitu. Makanya mungkin lo nggak magang lo nggak bener kali ya gitu.
Kita syarat Oke, magang oke. itu wajib sih soalnya sebenarnya. Mm-mm. Kayak gitu. Oke deh. Mungkin aja. itu aja sih Mbak yang bisa dibahas dan teman-teman Mm-mm. calon sarjana hukum bingungin gitu. Kalau misal mau jadi notaris apa Iya. aja yang diperlukan dan seperti apa Mm-mm. syarat-syaratnya gitu. Oke, Siap. mungkin itu aja. Terima kasih Mbak Ajeng. Mungkin kalau misal teman-teman mau magang di notaris bisa menghubungi Mbak Ajeng ya Mbak. Kalau mau di Karawang silahkan. Ya kalau mau di Karawang silakan. Udah zona B kok. Nanti bisa lah ya Ti. Oh iya, just info juga kalau sekarang ini tuh nggak semua notaris itu bisa terima magang sebenarnya. Oh gitu. Jadi memang sekarang itu magang itu kan tujuannya nanti untuk ngeluarin surat keterangan magang. Ha-ha. Ya baru-baru inilah, belum terlalu lama, kayak setahun 2 tahun ini juga kayak syarat magang pun juga syarat notaris penerima magang pun juga nggak bisa sembarangan notaris. Oh sekarang ada syaratnya juga. Ada syaratnya juga. Oh. Jadi misalnya kayak harus, kalau nggak salah nih harus sudah berpraktek minimal 5 tahun di wilayah tersebut. Oh gitu. Dan harus mendaftarkan diri ke pengurus daerah setempat sebagai notaris penerima magang. Kayak gitu. Makanya sekarang nggak bisa tuh kayak kalau zaman dulu ya, mungkin beberapa tahun lalu itu bisa kayak sembarangan notaris itu bisa ngeluarin surat keterangan magang. Sekarang itu Iya. nggak bisa semudah itu, makanya Iya. syaratnya banyak. Makanya tadi syarat tuh berubah-berubah. Oke Kayak gitu. deh. Kalau gitu makasih banyak buat Mbak Ajeng udah menyempatkan hadir di podcast ini. Dan emang passionnya emang di advokat Nah, gitu ya. betul, Bang? karena kita harus jalani profesi itu harus passion. Harus memang kita suka, kita mau. Kalau nggak kasihan kliennya. Iya. Lagi-lagi kan ujung-ujungnya sampai ke klien kan. Dan ingat, di profesi jasa itu yang diuji adalah hasil dari kita bekerja. Gampang sekali kalau kita bekerjanya tidak baik, klien tidak puas, dia akan ngomong kemana-mana. Iya. Ya sudah selesai. Nah, seperti itu Mbak Dena. Kenapa saya garis bawahi bahwa pemagangan itu menjadi sangat penting nih, Iya. terutama buat calon-calon advokat nanti, teman-teman yang mau jadi lawyer, catatan saya magang.